Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali boleh bertemu di dalam perenungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi kami. Hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan kembali, dan kami juga boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah kami dengan hati yang siap dan juga dengan pikiran yang terfokus hanya kepada firman Tuhan. Sehingga ketika kami merenungkan firman ini boleh berbicara kepada setiap kami. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menjadi berguna di dalam anugerah. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari Filemon ayat ke-9b sampai ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu, Filemon, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara tentu pernah melihat sampah. Ya, sampah. Bagi kita umumnya sampah adalah barang yang kotor, busuk, tidak berguna dan harus dibuang. Dan umumnya orang tidak mau menyimpan sampah di rumah. Malah kalau bisa setiap hari harus dibuang keluar. Namun sampah-sampah yang umumnya orang-orang buang ternyata berguna tergantung berada di tangan siapa sampah ini, Bapak Ibu Saudara. Di tangan beberapa orang sampah bisa didaur ulang, dimanfaatkan kembali dalam bentuk yang berbeda, bahkan sangat berguna bagi manusia. Sungguh luar biasa mengubah hal yang tidak berguna menjadi berguna. Bapak Ibu Saudara, di dalam firman Tuhan yang hari ini kita renungkan, kita juga melihat hidup dari seorang yang pada zaman itu dianggap tidak berguna. Dia adalah Onesimus. Onesimus adalah salah seorang budak yang dimiliki oleh Filemon. Namun Onesimus melakukan kesalahan. Dia merugikan Filemon sehingga dia juga pergi melarikan diri dari tuannya. Di dalam pelarian, Onesimus mencari Paulus yang pada saat itu sedang berada di dalam penjara. Dia meminta pertolongan kepada Paulus. Saat itu, Onesimus tidak hanya mendapatkan penerimaan dari Paulus, namun dia juga mendapatkan Kristus dalam hidupnya. Dan itu mengubah dia menjadi Onesimus yang baru. Bahkan di dalam surat yang Paulus tuliskan, yang tadi kita baca, dalam surat yang Paulus tuliskan kepada Filemon, Paulus berkata bahwa Onesimus mungkin dulu tidak berguna. Dia adalah budak yang merugikan. Tidak ada hal baik yang Onesimus berikan. Tetapi karena anugerah Tuhan, Tuhan Yesus telah mengubah hidupnya. Dia bukan lagi Onesimus yang dulu tidak berguna, tetapi dia menjadi Onesimus yang baru, yang berguna. Baik bagi Paulus, maupun juga bagi Filemon. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam surat ini Paulus meminta kepada Filemon untuk tidak lagi menghukum Onesimus, namun justru menerima dia kembali. Bukan kembali sebagai budak, tetapi kembali sebagai saudara seiman yang berada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kisah Onesimus ini sama dengan kisah hidup kita manusia di dunia. Sebagai manusia kita berdosa. Kita tidak berguna. Kita adalah hamba yang jahat, yang tidak taat kepada Tuhan kita. Hamba yang merugikan Tuhan kita. Kita adalah hamba yang lari dari Tuhan kita, yaitu Allah. Kita layak menerima hukuman karena ketidaktaatan yang kita lakukan di dalam dosa. Namun melalui anugerah yang Tuhan berikan, melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, kita diubahkan, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan lagi manusia lama yang tidak berguna. Namun kita menjadi manusia baru yang dibersihkan, yang diselamatkan,
yang dikasihi di dalam Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu besar memberikan pengampunan bagi kehidupan kita. Dan anugerah yang sama Tuhan ingin kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita yang mungkin pernah merugikan kita, yang mungkin pernah melakukan kesalahan kepada kita, yang mungkin pernah menyakiti kita. Kiranya di dalam anugerah Tuhan ini kita boleh melihat bahwa kita sendiri tidak layak. Dan ketika kita menyadari ketidaklayakan kita diterima oleh Tuhan, kita juga boleh menerima orang-orang di sekitar kita yang tidak layak untuk menerima anugerah yang sama dari kita. Tentu Bapak Ibu Saudara ini tidak mudah. Tetapi kita bisa. Bukan dengan kekuatan kita dan bukan karena siapa kita. Melainkan karena anugerah Tuhan ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh mengubahkan hidup kami. Kami dulu adalah manusia lama yang penuh dengan dosa, yang hidup di dalam dosa dan memiliki keinginan di dalam dosa. Namun di dalam anugerah Tuhan, Engkau mengubah kami menjadi seorang manusia baru dari yang tidak berguna dan layak dihukum, menjadi manusia baru yang diubahkan di dalam Kristus dan dikasihi oleh anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami belajar hari ini bahwa di dalam anugerah Tuhan, Tuhan ingin kami tidak hanya menyimpan anugerah itu untuk diri kami sendiri, tapi kami juga membagikan anugerah yang sama kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya anugerah Tuhan memampukan kami. Inilah doa kami Tuhan, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Thank you.